mafia tanah ini sebagai warga masyarakat Brebes yang Organisasi Satria Pinayungan Nusantara (SPN) menggelar audiensi dengan ATR BPN Brebes di ruang rapat ATR BPN. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala ATR BPN Brebes Siamto, Kepala Seksi PPSDD, dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah Heri Syamsul, serta sejumlah perwakilan media. Dalam audiensi tersebut, Yo Herdiansyah, perwakilan SPN, mengungkapkan dugaan pelanggaran dalam proses peralihan hak tanah dari petani ke PT BPA. Ia menyoroti keterlibatan seorang notaris yang diduga melanggar Undang-Undang Jasa Notaris dan Undang-Undang Agraria. Menurutnya, ATR BPN seharusnya menolak pengajuan sertifikat baru karena adanya pelanggaran hukum dalam proses tersebut. Selain itu, Yo Herdiansyah juga mengungkap adanya dugaan manipulasi luasan tanah. Ia menyebutkan bahwa luas tanah yang seharusnya hanya 6 hektare, tetapi dalam sertifikat baru justru mencapai 50 hektare atau lebih. Beberapa sertifikat tanah yang baru terbit atas nama individu yang semuanya ber-KTP Semarang dan bukan warga Brebes. Lebih lanjut, ia menuding bahwa orang-orang tersebut tidak pernah datang langsung ke notaris berinisial I, tetapi berkas-berkas mereka tetap diproses dan notaris langsung melakukan pembayaran kepada petani. Menanggapi hal ini, Kepala ATR BPN Brebes, Siamto, menjelaskan bahwa pihaknya hanya memverifikasi dokumen berdasarkan subjek hak, objek hak, alas hak, serta perolehan tanah. Ia menegaskan bahwa jika identitas pemohon bukan warga Brebes, maka secara otomatis permohonan tersebut tidak akan diproses oleh ATR BPN. Siamto juga menambahkan bahwa transaksi dan pembayaran pajak dilakukan di luar kantor ATR BPN, sehingga pihaknya tidak terlibat dalam proses pembayaran tersebut. Audiensi ini menjadi sorotan publik, terutama terkait transparansi peralihan hak tanah di Brebes. SPN berencana untuk terus mengawal kasus ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses sertifikasi tanah di masa mendatang. Selamat siang, sehat semuanya, salam sejahtera untuk semua Brebes dan sekitarnya. Kebetulan saya melaporkan terkait dugaan mafia tanah ini sebagai warga masyarakat Brebes yang berada dalam satu kantor hukum, yaitu Satria Pinayungan Nusantara. Terima kasih karena tadi kami sudah bertemu dengan Kepala BPN beserta Kabid PPS Pak Heri Susilo, juga Pak Kabid Hak Atas Tanah yaitu Pak DT, menjawab pertanyaan dari kami Satria Pinayungan Nusantara terkait pemberkasan, di mana pemberkasan yang terjadi PT Berkat Putih Abadi yang sudah sama-sama kita tahu, kami laporkan di Polres juga Kejaksaan, banyakan prosedural ya di sini ya. Tadi kita ngobrol sama Pak Kepala Kantor BPN, didampingi kabit-kabitnya itu terkait pasal-pasal batas kepemilikan tanah, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, terus UPA pasal 10, Undang-Undang nomor 18/2016 terkait batas-batas kepemilikan tanah, kita bahas semua tadi. Nah, dari apa yang kami bahas tadi itu normatif semua. Artinya apa yang kami pertanyakan terkait batas kepemilikan, siapakah pemilik yang baru di peralihan hak tersebut, itu sebenarnya sudah bisa beliau jawab, tapi kita menghormatilah di sana. Mereka mau melihat berkas dulu, apakah nama-nama yang tak ajukan sebagai pertanyaan untuk dicek itu benar adanya atau tidak, yaitu termasuk owner PT Berkat Putih Abadi dan seluruh karyawannya yang dijadikan atas nama baru dari sertifikat tersebut di situ. Nah, jelas orang-orang itu adalah bukan orang Kecamatan Larangan, bukan orang Kecamatan Ketanggungan, dan bukan orang Kabupaten Brebes di sini. Artinya jelas melanggar undang-undang tersebut. Kenapa?
pokok agraria. Oh, nomor. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 18 tahun 2016 pasal 3 ayat 3, yaitu batas kepemilikan yang minimalnya itu 5 hektar lahan pertanian ya, Ya. dan maksimalnya itu di 20 hektar dengan syarat ketentuan yang berlaku sesuai pasal-pasal tersebut. Nah, Undang-Undang Agraria UPA pasal 10 juga menyatakan terkait orang di luar wilayah tidak boleh memiliki lahan di luar wilayah tersebut. Artinya, contoh kalau orang itu orang larangan, ya dia membeli lahan pertanian sesuai undang-undang tersebut, dia harus orang larangan, orang Brebes. Nah, di luar orang itu nggak boleh. Sedangkan nama-nama yang tak ajukan untuk dicek tadi itu adalah bukan orang Brebes. Bukan orang Brebes. Bukan orang Brebes. Itu PT Karyawan Berkat Putih Abadi yang berdomisili di Semarang, sudah bisa dipastikan bukan orang Brebes. Cuman kita tetap menghormati karena beliau minta waktu untuk mengecek secara prosedurnya seperti apa, kita ikuti. Beliau akan memberikan informasi selanjutnya terkait apa yang tadi kami tanyakan. Ya cukup sih, agak ada sedikit intonasi yang tinggi karena saya merasa diputer-puterkan ya. Pertanyaan saya dan jawabannya selalu diputer-puterkan antara Pak Kepala BPN Brebes, Pak Siamto menyatakan membacakan terkait Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan lain-lain di situ. Itu jelas normatifnya adalah sesuai yang tak pertanyakan. Tapi kenapa kepala bidang yang tadi itu ada Pak Dede itu menyatakan tidak tahu, dan di sini sesuai administrasi BPN yang berlaku tidak bisa untuk tahu itu orang mana. Pertanyaan saya simpel, lah apakah ketika saya membeli tanah di satu daerah tersebut, apakah identitas saya itu tidak dicantumkan di BPN oleh PPAT di sini? Kan itu jelas akan tercantum dan tahu kalau saya itu orang mana untuk pembelinya, saya pembelinya. Dan terkait kode etik notaris tadi kami bahas, kebetulan kode etik PPAT kode etik PPAT memang kami sudah bersurat resmi terkait kode etik PPAT yang kebetulan menggarap pemberkasan dari PT Berkat Putih Abadi, dan tadi juga sempat dibahas akan ditindaklanjuti surat kami. Terima kasih. Artinya dari apa yang kami dugakan terkait mafia tanah dinyatakan oleh Bapak Kepala BPN bahwasannya memang benar sekarang tidak ada pisang dan sedang mau digunakan untuk PT ketiga yaitu PT Victory, dan di situ juga belum terdaftar. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.